Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum nikmat itu ada dua, nikmat yang sifatnya dunia dan nikmat yang sifatnya agama. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wala yu'tidina illa man ahab. Allah memberikan nikmat dunia kepada siapapun, baik yang Allah cintai, baik yang Allah tidak cintai, semuanya Allah berikan nikmat dunia. Tetapi kata Allah, kata Nabi, wala yu'tidina illa man ahab. Allah tidak akan berikan nikmat agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Nikmat agama maksudnya perhatian terhadap ilmu agama dan perhatian untuk mewujudkan ilmu yang telah dia pelajari. Terus sekalian, nikmat dunia yang kisaran adalah harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, ketokohan, anak, istri, dan semua yang berkaitan dengan pernak-pernik perlengkapan kehidupan dunia kita. Ini Allah berikan kepada siapapun. Nabi Sulaiman, hamba Allah yang bahkan Nabi sangat dicintai Allah. Allah berikan kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia sebelum dan sesudahnya. Utsman bin Affan, hamba Allah yang Allah berikan kekayaan yang super melimpah. Termasuk Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama di antara contoh yang Allah berikan harta yang sangat banyak. Tapi juga di sana ada Fir'aun, Allah berikan kerajaan yang luas, kuat, sampai membuat dirinya tertipu saking kuatnya kerajaan yang dia miliki, sehingga mengklaim dirinya adalah ana rabbukumul a'la. Di sana juga ada Qarun yang terkenal dengan kekayaannya. Singkatnya, Bapak sekalian, kalau dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Sehingga pemberian Allah dalam urusan dunia itu bukan tanda Allah mencintai seorang atau Allah membenci seseorang. Sehingga Allah meluruskan perasaan dan pikiran sebagian orang yang mengkaitkan tentang pemuliaan dan penghinaan Allah berkaitan dengan pemberian dunia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau Allah uji, kata Allah, idza mabtalahu, kalau Allah uji dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan secara beruntun kepada mereka. Komentarnya, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi kalau Allah uji dengan pembatasan rezeki, pembatasan pemberian Allah, komentarnya Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, oh bukan begitu. Tapi urusannya adalah ibtila, ujian Allah Ta'ala. Apakah ketika Allah berikan nikmat itu akan menjadi abdan syakuran atau abdan kafuran, hamba yang syukur atau hamba yang bahkan justru kufur? Sebagaimana Nabi Sulaiman menyadari sepenuhnya semua yang kehebatan yang sedang didapatkan itu, beliau tahu hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini semata-mata hanya karunia Allah Ta'ala dalam rangka untuk mengujiku apakah aku akan termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Bapak sekalian, bahkan minta maaf
dalam agama kita ada istilah istidraj. Siapa itu orang terkena istidraj? Apa itu istidraj? Nabi katakan, "Idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj." Maka kalau kalian melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia sukai dari dunia, apa harta, apa jabatan, apa segala macam yang dia sukai tentang dunia, padahal orangnya tenggelam dalam perbuatan maksiat, tapi kok dunianya dibuat lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Fa'lam annama huwa istidraj." Ketahuilah itu adalah istidraj. Sehingga Bapak sekalian, sekali lagi bahwa urusan pemberian Allah tentang urusan dunia ini bukan tolak ukur Allah mencintai seorang atau membenci seorang, tapi lebih sifatnya kepada ujian. Adapun kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memahamkan orang itu kepada agamanya, menuntun orang itu untuk betul-betul memiliki perhatian terhadap agamanya. Dia punya semangat untuk belajar agama, dia punya semangat untuk mewujudkan ilmu agamanya. Sehingga ini diantara yang dimaksudkan, disebutkan Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan tentang agama. Sekalian yang ngapunten, orang yang tidak paham agama itu kemungkinannya satu, memang tidak punya kecondongan kepada agama sama sekali. Lalu dia pun tidak tergerak untuk belajar agama. Orang seperti ini, Bapak sekalian, arahnya, hidupnya itu akan tenggelam dalam syahwat, mengikuti syahwat. Yang penting hidup itu senang. Yang kedua, orang yang tidak paham agama terkadang memiliki semangat beragama yang tinggi, kecenderungan beragama yang tinggi, tapi tidak paham terhadap agama. Yang tinggi hanya semangatnya. Yang seperti ini Bapak sekalian yang ngapunten, rawan untuk masuk ke lorong-lorong kesesatan. Bapak sekalian mungkin pernah dengar yang namanya Khawarij. Ini salah satu kelompok yang pernah muncul di tengah-tengah muslimin dan terus akan beranak pinak, terus sampai akhir zaman akan ada pemikiran itu, akan terus ada pewarisnya. Kelompok yang cara beragamanya ganas, menakutkan. Kata Fudhail, "Pak, kalau seorang dia tahu dia itu adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti nanti akan ditanya oleh Allah. Dan kalau orang itu tahu dia akan ditanya oleh Allah, jawaban apa yang telah dia siapkan untuk menjawab pertanyaan Allah Ta'ala?" Kata si bapak, "Wa mal khailah." Terus gimana? Yasirah, gampang Pak. "Tuhsin ma baqiyah ghafarallahu lak ma madha wa ma baqiyah." Bapak silahkan memperbaiki di sisa usia yang masih tersisa ini, di sisa umur ini, silahkan berbuat baik, memperbaiki kehidupannya. Artinya memperbaiki itu ya berbenah diri, siap-siap menjadi hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, meluruskan tauhidnya, itu betul-betul kelihatan dengan perhatian dengan agama. Karena sudah betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi kita memberikan ancar-ancar umur umat Muhammad itu
a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum dzalika wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Dan sedikit banget yang lebih daripada itu. Nggih onten yang sampai 80, 90 sampai nyundul 100. Tapi nyun ngapunten sedikit. Makanya Bapak sekalian, di antara apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita terus setiap hari itu mengingat kita ini hamba Allah, wirid, zikir dan wirid yang kita ucapkan setiap pagi dan sore. Di antaranya ya Hayyu ya Qayyum. Terus pripun lanjutannya? Lanjutannya gimana Pak? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatahi. Ya Allah, Zat yang hidup, Zat yang menegakkan segala urusan diri dan hambanya. Dengan rahmat-Mu aku beristighosa ya Allah. Yang penekanannya memiliki kalimat yang ini. Wala takilni ilan wa asli sya'nikulah ya Allah, perbaikilah keadaanku ya Allah. Perbaiki ke seluruh keadaan kita, minta kepada Allah, minta diperbaiki segala keadaan kita. Kita ini punya hubungan dengan Allah, dengan para hamba Allah, yaitu dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga besar kita, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan penguasa kita. Ya Allah, jadikan aku saleh terhadap semua mereka ini. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, perbaiki keadaanku ya Allah. Asli lisanikullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan sampai Engkau sandarkan urusan memperbaiki diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Artinya Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa merasa fakir dan total mutlak membutuhkan Allah. Jangan pernah merasa punya kehebatan sehingga melupakan Allah Ta'ala. Maka di antara penyakit yang Allah sangat benci adalah penyakit sombongnya hati manusia, sehingga Nabi katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar sapi. Tidak masuk surga itu ada dua. Enggak masuk surga alias dari awal sampai akhir total khalidan finnar, sehingga enggak mencicipi surga sama sekali. Yang kedua, tidak masuk surga di awal waktu, tapi nanti setelah disiksa dia akan dimasukkan ke surga ketika masih punya tauhid. Ini dikatakan dengan istilah jahannami. Hamba itu hendaknya betul-betul sangat merasa fakir, membutuhkan Allah. Yang kedua, waktu kita habis sekalian. Yang kedua yaitu ciri hamba adalah al-khudu, total mutlak tunduk patuh kepada Allah secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.